Hai adik-adik semua, kali ini di channel Dongeng Anak, aku akan bacakan cerita yang berjudul Putri Salju. Disimak baik-baik ya. Pada suatu hari, seorang ratu duduk di dekat jendela yang sangat indah. Jendela tersebut terbuat dari kerangka kayu berwarna hitam. Ketika itu, ratu sedang menjahit dan sambil melihat salju yang turun, sehingga tanpa sengaja jarinya tertusuk oleh jarum jahit. Kemudian 3 tetes darah keluar dari jarinya. Darah tersebut berjatuhan di atas salju. Darah tersebut warna merah dan menempel di atas putihnya salju. Namun terlihat sangat cantik. Ratu pun berpikir, seandainya aku punya anak dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam bingkai jendela. Ratu pun akhirnya melahirkan seorang putri yang sangat cantik, memiliki kulit seputih salju dan bibir semerah darah. Putri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan juga baik hati. Ia dipanggil Putri Salju. Namun, ketika Putri Salju tumbuh menjadi gadis remaja, sang ratu meninggal karena sakit. Beberapa tahun kemudian, raja pun menikah lagi. Ibu tirinya sangat cantik, namun ia memiliki sifat dengki dan iri hati. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ratu cantik itu memiliki sebuah benda kesayangannya, yaitu sebuah cermin ajaib yang indah. Setiap pagi, Ratu berdiri di depan cermin ajaib dan bertanya, "Cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?" Setiap hari Ratu bertanya dan setiap hari juga cermin ajaib menjawab, "Ratuku adalah wanita yang paling cantik di negeri ini." Waktu terus berjalan dengan cepat, dan Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang cantik. Bahkan, kecantikannya melebihi sang ratu. Suatu hari, ratu pun bertanya kembali kepada cermin ajaib. "Cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?" Saat itu, cermin ajaib pun langsung menjawab, "Ratuku adalah wanita paling cantik di negeri ini. Namun, Putri Salju 1000 kali lebih cantik dari ratuku." Ratu sangat terkejut mendengar jawaban dari cermin ajaib. Ratu menjadi sangat benci kepada anak tirinya, Putri Salju. Ratu merasa sangat tersaingi oleh Putri Salju dan berpikir untuk menyingkirkan Putri Salju, karena ia ingin menjadi satu-satunya wanita yang paling cantik di negeri ini. Ratu memanggil pengawal dan memerintahkan untuk membunuh Putri Salju di hutan. Para pengawal yang membawanya ke hutan merasa kasihan melihat Putri Salju menangis dan memohon agar para pengawal tidak membunuhnya. Ia berjanji untuk melarikan diri ke hutan dan tidak kembali. Akhirnya, Putri Salju langsung berlari ke dalam hutan. Putri Salju terus berlari ke dalam hutan sehingga ia sampai di sebuah rumah kecil. Putri mengetuk pintu, namun tidak ada yang menjawab. Akhirnya, ia masuk ke dalam rumah kecil yang tidak terkunci. Di dalam rumah tersebut ternyata kosong, tidak berpenghuni. Ternyata, rumah tersebut adalah milik 7 kurcaci yang sedang bekerja di tambang. Ketika Putri Salju masuk ke dalam rumah kecil tersebut, terdapat meja kecil dengan 7 piring, 7 sendok dan garpu kecil, 7 cangkir kecil, serta 7 tempat tidur kecil. Putri Salju sangat kehausan dan merasa sangat lapar. Putri Salju mengambil sedikit roti dari ketujuh piring tersebut dan meminum setetes anggur dari setiap gelas. Ia merasa sangat kelelahan dan tertidur pulas di salah satu tempat tidur kecil tersebut. Ketika menjelang malam, ketujuh kurcaci pulang ke rumahnya setelah seharian bekerja. Mereka masuk ke dalam rumah dan menyalakan 7 lilin. Mereka merasa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah. "Siapa yang sudah duduk di kursiku?" kata kurcaci pertama. "Siapa yang makan di piringku?" kata kurcaci kedua.
"Siapa yang sudah makan rotiku?" kata kurcaci ketiga. "Siapa yang sudah makan sayuranku?" kata kurcaci keempat. "Siapa yang makan menggunakan garpuku?" kata kurcaci kelima. "Siapa yang telah memotong dengan pisauku?" kata kurcaci keenam. "Siapa yang sudah minum dari cangkirku?" kata kurcaci ketujuh. 7 kurcaci sangat penasaran siapa orang yang sudah masuk ke dalam rumah mereka. Mereka pun mencari dan menemukan Putri Salju sedang tidur di salah satu tempat tidur mereka. Ketujuh kurcaci pun langsung menghampiri Putri Salju dan berkata, "Siapa ini? Dia sangat cantik." Mereka pun membiarkan Putri Salju tidur. Kurcaci yang ketujuh akhirnya terpaksa tidur bergantian dengan keenam kurcaci lainnya. Pagi pun tiba. Putri Salju terbangun dari tidurnya dan melihat ketujuh kurcaci di depannya. Putri Salju awalnya sangat ketakutan. Melihat putri yang sudah bangun dari tidurnya, ketujuh kurcaci langsung menanyakan siapa dia dan bagaimana ia sampai di rumah tersebut. Putri Salju langsung menceritakan ibu tirinya yang ingin membunuhnya. Namun, para pengawal membiarkan ia bebas dan melarikan diri, sehingga sampai di rumah mereka. Ketujuh kurcaci merasa kasihan mendengar cerita tersebut dan mengizinkan Putri Salju tinggal di rumah mereka. Putri Salju sangat gembira, namun ketujuh kurcaci tersebut mengajukan syarat. Putri Salju harus mencuci baju mereka, membersihkan rumah, memasak, dan yang paling penting, Putri Salju tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke dalam rumah mereka. Sementara di dalam istana, Ratu sangat bahagia karena ia berpikir bahwa dirinya wanita yang paling cantik di negeri. Ratu pun bertanya kembali kepada cermin ajaibnya. "Cermin ajaib, siapakah wanita yang paling cantik?" Cermin ajaib pun langsung menjawab, "Ratu, kau adalah wanita yang paling cantik di negeri ini. Tetapi Putri Salju 1000 lebih cantik dari Ratu." Putri Salju yang saat ini tinggal di sebuah rumah kecil bersama 7 orang kurcaci. Mendengar perkataan cermin ajaib, Ratu sangat terkejut. Ia pun langsung mencari di mana Putri Salju dan akan membunuhnya sendiri. Ia merasa tidak tenang mendengar jawaban dari cermin ajaibnya. Ratu yang sudah mengetahui bahwa Putri Salju masih hidup lewat cermin ajaibnya dan langsung membuat siasat untuk membunuh Putri Salju. Suatu hari, Ratu menyamar sebagai nenek tua penjual buah apel. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengenalinya. Ratu pun pergi ke rumah 7 kurcaci dan mengetuk pintu. "Buka, buka. Aku nenek tua penjual apel segar." Putri Salju berjanji kepada ketujuh kurcaci untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya. Putri Salju hanya mengintip dari jendela. Akhirnya, karena merasa kasihan, Putri Salju membukakan pintu dan membeli apel segar dari si nenek tua itu. Ia langsung memakan apel tersebut. Ia tidak tahu bahwa penjual apel tersebut adalah ibu tirinya. Apel tersebut sudah diberikan racun. Putri Salju langsung tertidur karena memakan apel beracun itu. Malam pun datang. Ketujuh kurcaci kembali ke rumah dan menemukan Putri Salju tergeletak di tanah. Dengan wajahnya yang begitu pucat dan apel beracun di sampingnya, mereka langsung membawanya ke tempat tidur yang terbuat dari kristal agar Putri Salju tetap hidup. Mereka sangat sedih melihat Putri Salju yang kaku. Sementara itu, Ratu sangat senang. Ia langsung kembali ke istana dan langsung bertanya kepada cermin ajaib. "Cermin ajaib, siapa wanita yang paling cantik di negeri ini?" Cermin pun menjawab, "Ratu adalah wanita paling cantik di negeri ini." Ratu sangat senang karena hanya dia wanita yang paling cantik di negeri ini. Setiap hari, ketujuh kurcaci menunggu keajaiban datang kepada Putri Salju agar bisa bangun lagi. Namun, Putri Salju, dia tidak bergerak sedikit pun.
Mereka mengira putri salju sudah mati. Mereka memasukkan putri salju ke dalam peti dan menyimpannya di ruang tamu mereka. Suatu malam, datanglah seorang pangeran ke rumah mereka dan ingin bermalam. Ketika pangeran masuk ke dalam rumah tersebut, ia melihat putri salju terbaring di peti kaca. Putri salju terlihat sangat cantik, diterangi 7 lilin milik kurcaci. Melihat kecantikan putri salju, pangeran berniat membawanya ke istana. Pangeran pun memohon kepada 7 kurcaci untuk mengizinkan membawa putri salju ke istana. Karena merasa kasihan, ketujuh kurcaci mengizinkan pangeran membawa peti kaca berisi putri salju. Akhirnya, pangeran membawa peti kaca itu ke istana dan ditempatkan di sebuah ruangan. Setiap hari, ia duduk di samping putri salju. Suatu ketika, pangeran duduk di samping putri salju. Ia melihat kecantikan gadis dalam peti tersebut seperti tersihir akan kecantikannya. Kemudian pangeran mendekati putri salju dan mencium bibirnya. Tiba-tiba putri salju terbangun dan ternyata ciuman itu dapat menghancurkan mantra jahat sang ratu. Putri salju terbangun dan menemukan cinta sejatinya. Pangeran meminta putri salju untuk menikahinya. Akhirnya putri salju menikah dengan pangeran dan mereka berdua hidup sangat bahagia di istana. Putri salju pun tidak merupakan kebaikan ketujuh kurcaci, dan putri salju beserta pangeran pun sering berkunjung ke rumah 7 kurcaci. Nah, cerita Putri Salju sudah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ditunggu untuk cerita-cerita berikutnya. Bye!